Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sadilda Rizika, NIM 4087. Di sini saya akan menjelaskan materi elektrogravimetri dari mata kuliah Teknologi Analisa Fisika dan Elektrokimia. Definisi elektrogravimetri yaitu salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap karbon hitam. Elektrogravimetri ini berdasarkan pengendapan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Alat elektrogravimetri ini bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan sebaliknya, proses oksidasi pada anodanya. Endapan dibentuk secara elektrokimia. Dengan kata lain, analit dielektrolisis sehingga menjadi logam sebagai endapan dikenal dengan elektrogravimetri. Pada elektrogravimetri atau elektrolisis, elemen tindakan pada elektroda yang stabil dan arus yang dipakai harus setara. Pada prinsipnya, elektroda gravimetri sama dengan elektrolisis. Hanya pada elektroda gravimetri dibuat khusus untuk gravimetri, di mana diharapkan endapan logam mengendap pada katoda dengan baik dan anodanya tidak larut. Seperti juga pada elektrolisis, pengendapan pada elektroda dikontrol oleh dua hukum, yaitu hukum Faraday dan hukum Ohm. Yang pertama, hukum Faraday. Hukum Faraday yaitu beberapa hukum yang mendasari analisis secara elektrogravimetri. Hukum Faraday yaitu bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Jumlah zat yang terjadi pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah kolom yang mengalir. Dalam elektrolisis, jumlah listrik yang sama akan menghasilkan berbagai macam zat dengan jumlah yang sebanding dengan berat ekuivalen zat-zat tersebut. Di sini ada persamaan rumus hukum Faraday, yaitu W sama dengan E kali I kali T per F, atau W sama dengan AR per N kali I kali T per F. Menurut hukum ini, bila W ialah jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda dan Q adalah jumlah kolom yang mengalir dalam larutan, maka W sebanding dengan Q atau kolom. Atau karena kolom sama dengan ampere kali detik, maka W sebanding dengan I kali T. Hubungan kedua dari isi hukum Faraday tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu persamaan W sama dengan E kali I kali T per F, di mana 1 per F ialah faktor perbandingan. Bila F sama dengan I kali T, maka W sama dengan E. Jadi, F menunjukkan jumlah kolom yang diperlukan untuk menghasilkan sebanyak satu ekuivalen zat pada elektroda. Jumlah ini yang disebut dengan satu Faraday. Yang kedua yaitu hukum Ohm, yaitu kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Persamaannya yaitu I sama dengan E per R, di mana I sama dengan arus yang memiliki satuan ampere dan E adalah tegangan, satuannya volt, R tahanan, satuannya ohm. Di sini ada dua macam cara analisis yang berdasarkan pengocokan larutan, yaitu yang pertama cara lambat. Cara lambat yaitu dengan tidak dilakukan pengocokan larutan dan elektroda diam pada tempatnya.
Yang kedua, cara cepat, yaitu larutan dikocok dengan cepat. Di sini dilakukan pengocokan mekanis dengan membuat anoda yang berputar, yang berupa silinder dari kaca platina dan dikelilingi oleh silinder yang sama bentuknya atau lebih besar, tetapi diam sebagai katoda. Hasil pengocokan bertujuan agar aliran ion logam selalu mendekati katoda. Resikonya harus hanya dipakai selama pengendapan logam. Ada berbagai pengertian tegangan yang terkait dengan elektrolisis. Yang pertama, tegangan peruraian atau ED. Tegangan peruraian yaitu tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Persamaannya yaitu ED sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Yang kedua yaitu potensial ohmik, yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda, yaitu sama dengan IR, sehingga potensial selnya E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda dikurangi IR. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel galvani maupun pada sel elektrolisis. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat memperbesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis, dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvani. Bagaimanapun, potensial ohmik ini selalu dikurangkan terhadap potensial teoritis dari suatu sel. Yang ketiga yaitu tegangan polarisasi. Adalah tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis ditentukan. Tegangan polarisasi ada dua jenis, yaitu tegangan polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetik. Tegangan polarisasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang dihidupkan pada elektroda itu disebut tegangan polarisasi konsentrasi. Sedangkan tegangan polarisasi kinetik terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat, maka diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Dan polarisasi merupakan suatu fenomena pada suatu elektroda, sehingga kedua jenis elektroda pada suatu sel elektrokimia dapat dipengaruhi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya polarisasi yaitu ukuran, bentuk dan komposisi elektroda, temperatur, laju pengadukan, besarnya arus, dan keadaan fisik dari spesies-spesies yang terlibat di dalam reaksi sel. Fenomena dari polarisasi ini dapat digolongkan menjadi polarisasi konsentrasi dan polarisasi kinetika. Polarisasi konsentrasi timbul apabila gaya difusi, gaya tarik-menarik elektrostatik, dan pengadukan mekanik tidak cukup untuk mengangkut reaktan dari atau menuju ke elektroda pada suatu laju yang diperlukan oleh arus secara teoritis. Polarisasi ini dapat menyebabkan potensial dari suatu sel galvani menjadi lebih rendah dari harga potensial teoritis, dan akibat adanya penurunan sebesar IR dan sebaliknya. Polarisasi konsentrasi pada sel elektrolisis akan meningkatkan potensial terpasangnya. Polarisasi kinetik sendiri dapat disebabkan karena apabila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung secara lambat, sehingga diperlukan tambahan potensial atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi setengah selnya. Pada polarisasi kinetik ini harus lebih banyak diatur oleh laju proses pemindahan elektron daripada laju pemindahan massa.
Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.